Jadi dalih pemerintah untuk semakin lepas tangan, harus ada solusi jangka panjang agar masalah serupa tidak terulang setiap tahun. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 23 Mei 2024 dengan tema Sudahi Komersialisasi Perguruan Tinggi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kita tanggal merah, libur Waisak, tetap hadir di sini karena kita menganggap penting untuk membahas terkait dengan uang kuliah ini ya, Iya, Kang Ade betul. ya. Uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal yang beberapa tahun belakangan sering menjadi masalah. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diambil dari Media Indonesia e-paper ya, Kang Ade ya. Mediaindonesia.com. Mediaindonesia.com, oke. Karena hari ini tanggal merah, tidak ada koran cetak. Kita melihat ada beberapa berita yang diperhatikan Mediaindonesia.com. Yang pertama ada berita terkait dengan pengakuan kedaulatan negara Palestina. Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui kedaulatan negara Palestina. Ini negara keberapa nih, Kang Ade, mengakui negara Palestina? Sudah kesekian negara ya tentunya yang mengakui kedaulatan negara Palestina karena Palestina berhak berdaulat negaranya sejak zaman perjuangan gitu. Dan itu sudah lama sekali, dan Indonesia adalah berada di barisan depan yang mengakui kedaulatan negara Palestina. Dan tentu saja tiga negara barat ini merupakan sebuah angin segar ya. Bagaimana nanti dalam konstelasi di PBB misalnya, Palestina mendapatkan posisi yang cukup kuat. Dan ini merupakan kabar gembira. Dan ini merupakan sebuah kesadaran bersama bahwa Palestina berhak untuk merdeka. Tidak boleh ada negara lain yang melakukan intervensi seenaknya, apalagi melakukan genosida dan sebagainya. Ini tentu saja pelanggaran HAM berat ya, dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dan kedepannya saya kira akan banyak lagi negara-negara yang akan mengakui kedaulatan negara Palestina. Kalau kita lihat misalnya pergerakan rakyatnya di beberapa negara, terutama dimotori oleh kaum mahasiswa misalnya, itu kan luar biasa masif bagaimana dukungan rakyat sejumlah negara terhadap kedaulatan Palestina, dan mereka juga mengecam bagaimana kesewenang-wenangan Israel atas Palestina. Di dalam berita ini dikatakan bahwa tiga negara ini mengusulkan agar segera terbentuk two nation state ya di Palestina dan di Israel di sana ya. Baik, kita harapkan ini bisa menyumbangkan upaya untuk menghentikan kekerasan atau konflik yang terjadi di Gaza khususnya dan di Palestina pada umumnya. Kita beralih ke berita selanjutnya, kita ke dalam negeri ini pemirsa. Kamis pagi, kualitas udara Jakarta jadi keempat terburuk di dunia. Ini saya pikir karena kita sudah melewati masa-masa El Nino ya, yang kemarin dikatakan itu, kita sudah tidak lagi menghadapi kondisi ini. Tapi terjadi lagi nih. Ini bagaimana, Kang Ade? Ya, seharusnya membaik ya. Apalagi Kamis pagi ini kan kita libur ya. Libur yang seharusnya kalau kita lihat mobilitas masyarakat juga berkurang. Tetapi ini yang mesti diketahui, saya kira apa sih akar masalahnya gitu. Akar masalahnya dari kualitas udara Jakarta yang selalu memburuk. Dan ini tentu saja mencoreng wajah Indonesia ya. Karena Indonesia adalah negara yang memang tidak ramah gitu. Secara kualitas udaranya memburuk. Dan levelnya ini level yang tidak sehat ya. Nah, ini perlu upaya-upaya yang lebih serius lagi. Terutama berbagai kementerian dan lembaga secara terpadu harusnya menangani. Jangan kemudian saling melempar lembaga ini yang saling menyalahkan ataupun melepas tanggung jawab ya. Jadi mesti ada upaya yang terpadu ya. Bagaimana kualitas udara Jakarta ini demi kesehatan warganya, kemudian juga demi citra nama baik Indonesia, apalagi nanti Jakarta pasca IKN akan menjadi kota bisnis, kota internasional, New Yorknya Indonesia, dan ini harus segera dibenahi persoalan kualitas udara ini, terutama pabrik-pabrik yang memang melakukan pencemaran dalam skala besar ya. Kita sudah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan bagaimana pabrik-pabrik ini harus berada dalam ambang batas yang telah ditentukan oleh ketentuan. Disebutkan dalam berita ini, Kang Ade dan pemirsa, indeks kualitas udara atau
AQI di Jakarta ada di angka 158 dengan 2,5 PM, masuk kategori tidak sehat. Yang terburuk di dunia itu Lahore, Pakistan 179, Dhaka Bangladesh di urutan kedua 164, di urutan ketiga Manama Bahrain di angka 158 dan Jakarta di 158 sama. Dan kalau lihat di Jakarta ini yang termasuk buruk ya Kang Ade, wilayahnya adalah Bundaran HI. Bundaran HI. Angkanya indeksnya 90, paling tinggi ya. Kelapa Gading 103. Ini Jakarta Utara, Jagakarsa. Padahal ini Jakarta Selatan banyak pohon ya. Banyak pohon Jagakarsa itu angkanya 75. Nah, ini nih Kebon Jeruk. Kebon Jeruk ya. Tempat kita berada sekarang itu 93 dan Lubang Buaya 106. Ya. Lubang Buaya sebenarnya adem juga itu banyak pohon di sana ya. Itu dia. Jadi memang harus ada upaya lebih lanjut ya untuk kemudian membuat jangan sampai polusi ini terus-terusan mendera kita semua. Ya mesti ada kerjasama yang baik ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ya. Jadi dua entitas ini harus bersatu, ya, harus satu visi bagaimana mengatasi kualitas udara Jakarta yang seringkali ya, tercatat tidak sehat ya. Dan ini kan sudah 3 tahun yang lalu sudah berjalan sebetulnya ya kualitas udara seperti ini. Dan kalau kita punya pot ya, walaupun nggak punya tanah yang ada di Jakarta dan sekitarnya, mari kita menanam tanaman, begitu ya Kang Ade? Iya betul, harus kita upayakan ya dari rumah kita sendiri. Benar. Kita beralih ke berita selanjutnya, ini dari penyelenggaraan ibadah haji pemirsa. Jemaah haji tersasar sehari rata-rata di atas 100 orang. Ini tersasar nih, bagaimana nih Kang Ade, kenapa nih terjadi? Ya tersasar ini kan karena kalau kita lihat dari karakteristik ya jemaah haji Indonesia ini kan sebagian besar lansia ya. Jadi saya kira sangat wajar apabila mereka tersasar ya. Karena di Indonesia saja mungkin juga sudah kesulitan menemukan arah ya. Dan orang kesasar bisa saja tidak hanya karena lansia ya, tetapi anak muda pun kalau memang mengalami kelelahan yang sangat luar biasa gitu, bisa saja tersasar, bisa saja mengalami kebingungan kemana arah pulang. Karena jemaah haji di sana jutaan ya. Jadi wajar saja kalau misalnya kemudian orang jadi bingung pulang gitu. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa bagaimana kinerja petugas haji Indonesia ini kan luar biasa. Mereka berada di beberapa titik gitu kan. Dan ini kalau yang sebelum-sebelumnya tingkat kepuasan haji Indonesia terhadap petugas haji Indonesia itu cukup bagus. Artinya kinerja petugas haji Indonesia harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga jemaah haji ini kan harus dimuliakan. Mereka ini adalah tamu Allah. Tamu Allah, mereka berada di rumah Allah, di sana di Baitullah. Oleh karena itu mesti dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena melayani mereka tidak hanya karena tugas ya, tapi juga bagian dari ibadah gitu. Betul. Jadi itu harus dipahami. Petugas pelaksana haji pun adalah sedang beribadah ya ketika mereka melakukan tugasnya. Termasuk jurnalis juga. Jurnalis tidak hanya sekedar meliput di sana, tapi juga melayani jamaah juga. Membantu misalnya mengantar ke terminal terdekat gitu. Agar jamaah ini atau diantarkan kepada pos terdekat petugas haji. Seringkali jurnalis juga melakukan hal itu. Baik, kita harap supaya tidak ada kejadian fatal ya. Karena kalau kita lihat yang nyasar ini semuanya kembali ke tempat penginapan masing-masing supaya kemudian penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan dengan baik. Kita langsung tinggalkan berita itu dan kita langsung ke editorial pemirsa. Pada pagi ini kita kembali lagi menyoroti soal pendidikan tinggi ya Kang Ade ya. Saya belum lama membaca, mendengar terkait dengan hal ini. Itu agak miris juga ketika ada seorang pejabat, ibu-ibu, mengatakan kalau pendidikan tinggi itu pendidikan tersier loh. Jadi tidak secara implikasinya mengatakan ya tidak semua rakyat bisa masuk ke pendidikan tinggi. Bagaimana Kang? Ya itu pernyataan dari pejabat Kemendikbud tidak empatik ya dalam situasi sekarang ini di mana kegelisahan itu betul-betul masif ya, menyeruak ya. Sejumlah perguruan tinggi negeri menetapkan UKT yang menurut saya luar biasa ya. Selangit gitu sampai pada angka 100% kenaikannya. Ini kan di luar nalar dan akal sehat ya. Tetapi kalau kita secara normatif memang tertiary education tersier ini adalah sebuah jenjang ya. Jadi jenjang itu ada primer, ada sekunder, ada tersier. Tapi dalam konteks hari ini
dikatakan bahwa masuk perguruan tinggi adalah sebuah pilihan, itu menurut saya dari seorang pejabat Kemendikbud itu tidak boleh keluar kata-kata seperti itu. Karena bagaimanapun juga tantangan orang tua sangat ingin, apalagi anak-anak yang lolos gitu kan. Ini kan sangat ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena bagaimanapun juga upaya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi ini kan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup, tidak hanya si calon mahasiswa baru tapi juga keluarganya kan. Mereka ingin mengangkat derajat keluarga untuk lebih baik lagi ketika mereka masuk perguruan tinggi kemudian bisa bekerja. Karena sekarang lowongan-lowongan kerja banyak mensyaratkan lulusan perguruan tinggi. Sarjana, jadi menurut saya tidak 3. tepat tidak bijak pernyataan dari pejabat Kemendikbud. Masalahnya Kang Ade kan di sisi yang lain, saya mendengarkan juga rapat dengar pendapat Mendikbud Nadiem dan jajarannya dengan Komisi 10 DPR, itu kalau tidak salah Dirjen Perguruan Tinggi mengatakan sejak tahun 2016 uang kuliah itu belum pernah naik. Jadi di sisi yang lain perguruan tinggi ini harus menghidupi dirinya sendiri, harus survive. Nah itu yang akan kita bahas pemirsa, dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 23 Mei 2024, sudahi komersialisasi perguruan tinggi. Sudahi komersialisasi perguruan tinggi. Masalah uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri atau PTN terus saja menjadi persoalan, bahkan kian hari kian memberatkan. Kemauan politik dari pemerintah amat diharapkan untuk mengurainya. Akan tetapi, harapan itu masih saja jauh panggang dari api. UKT sebenarnya bukan masalah baru. Sejak ada kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH pada 2012, biaya untuk menuntut ilmu di institusi pendidikan milik negara kepunyaan rakyat itu semakin mahal. Perguruan tinggi negeri yang tadinya menjadi sandaran utama masyarakat tak mampu untuk kuliah sebagai bekal mengarungi hidup di masa depan, tak lagi ramah karena tak lagi murah. Biaya kuliah di PTN tak beda jauh dengan perguruan tinggi swasta, padahal kemampuan ekonomi rakyat tak semuanya sama. Ada yang kaya, tidak sedikit yang miskin. Bagi yang berpunya, masuk universitas swasta tentu bukan masalah. Sebaliknya, buat yang tak berada sehingga PTN menjadi tujuan utama. Kalau kemudian PTN dan swasta sama mahalnya, lalu harus kemana mereka? Itulah persoalan yang sudah 2 dekade tak terselesaikan jua. Masalah yang bahkan semakin ruwet yang membuat calon mahasiswa dan orang tuanya kian pening kepala. Kenaikan gila-gilaan UKT di sejumlah PTN belakangan ini menjadi bukti nyata. Tak cuma 10%, 20%, atau 40%, lonjakan UKT mencapai 100%. Sejak Undang-Undang PTNBH diberlakukan, PTN memang dituntut mencari pendanaan sendiri. Celakanya, mereka cenderung menempuh cara yang gampangan. Pengelola universitas yang semestinya berotak cerdas, enggan memeras otak, tak mau berpikir keras untuk bisa membiayai operasional lembaganya. Menarik biaya tinggi dari mahasiswa terus dijadikan andalan, sumber utama pemasukan, tak peduli cara itu membebani rakyat. Di sisi lain, keterbatasan anggaran keuangan negara terus menjadi dalih bagi pemerintah untuk kian lepas tangan. Maka klop sudah upaya dan kebijakan yang memberatkan rakyat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Pernyataan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Cici Sri Rahyandari bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier, merupakan petunjuk nyata di mana pemerintah berdiri. Ia mengonfirmasi bahwa political will, kemampuan politik pemerintah untuk mengatasi persoalan UKT ini jauh dari yang diharapkan. Pemerintah selalu beralasan, orang miskin tetap bisa kuliah di PTN bahkan dengan UKT 0 alias gratis. Akan tetapi mereka seolah tak tahu atau pura-pura lupa bahwa masih banyak calon mahasiswa yang berasal dari bukan keluarga miskin tapi kaya juga tidak. Posisi mereka terhimpit,
tak bisa mendapat keringanan karena bukan orang miskin, kendati sebenarnya hidup pas-pasan. Mengatasi persoalan UKT tidak bisa sekadar janji. Mustahil pula bisa berhasil jika sekadar basa-basi. Langkah Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim untuk menghentikan kenaikan UKT yang tak rasional kita tunggu. Tapi hal itu hanyalah solusi sesaat. Harus ada solusi jangka panjang agar masalah serupa tak terulang saban tahun. Oleh karena itu, kemauan politik yang kuat, sangat kuat dari pemerintah menjadi keniscayaan. Mengembalikan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi, sebagai public good and bukan kebutuhan tersier, harus segera dilakukan. Menghentikan segala bentuk komersialisasi di perguruan tinggi mesti pula disegerakan. Menjadi tugas negara untuk mencerdaskan bangsa. PTN bukan barang komersial yang bisa seenaknya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis. Ia menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh warga negara, sehingga negara mutlak berpihak dengan politik anggaran pendidikan yang pro rakyat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Indra, sebetulnya masalah uang kuliah tunggal yang naik banyak ya di beberapa perguruan tinggi, sudah terjadi beberapa tahun belakangan, tapi tahun ini kelihatannya konon karena terpicu oleh Permendikbud tahun 2024 akhirnya jadi ramai sekali. Di rapat dengan Komisi 10 yang kemarin berlangsung, saya dengar bahwa kalau tidak salah yang bicara itu Dirjen Perguruan Tinggi, bahwa dari tahun 2016 uang kuliah perguruan tinggi UKT ini belum naik, sehingga wajar kalau kemudian harus naik karena inflasi sekian tahun pun kan sudah cukup besar. Bagaimana Mas Indra? Pada dasarnya sih problemnya kita ini salah cara dalam mengelola sistem pendidikan nasional kita. Penuh kesesatan pikir. Jadi mungkin Indonesia ini adalah negara yang mengelola pendidikannya dengan mekanisme pasar. Ini saya menyebutnya neoliberalisme pendidikan. Di mana negara seperti Amerika yang liberalis kapitalis saja cara mengelola pendidikannya tidak dengan mekanisme pasar. Nggak. Kan ini jelas seperti yang penjelasan dari Prof. Cici, Setjen Dikti, yang mengatakan, oh pendidikan tinggi ini tidak wajib, makanya wajar kalau mahal. Kan sama aja mengatakan, ya karena tidak wajib, hanya yang punya duit aja yang kuliah. Yang nggak punya duit nggak usah kuliah. Termasuk kemarin itu Mendikbud kita menjelaskan panjang lebar, bukan menjelaskan bagaimana caranya supaya anak-anak kita terdidik, tapi malah ngeles dengan menjelaskan, oh kami ini hanya mengelola 98 triliun dari 665 triliun anggaran pendidikan. Mereka lupa sebagai pemerintah itu punya kewajiban konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya kan mindsetnya itu harus berpikir gimana caranya supaya bangsa ini cerdas kan. Itu kan harus langkah awalnya kan begitu. Mas Indra, kalau bicara anggaran tadi Mas, yang kan sudah dibukakan secara terbuka oleh Menteri Pendidikan ya Nadiem, bahwa hanya kurang dari 100 triliun dari 660 triliun lebih yang dikelola Kemendikbud. Artinya kalau saya berpikir ini tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan saja ya. Ini harus naik ke level atasnya karena kan Presiden harusnya tahu ini bagaimana uang 20% APBN tapi ternyata tidak sampai 20% yang dikelola Kementerian Pendidikan. Bagaimana Mas Indra?
Betul, ya memang ini kita bicara kan juga ada yang mengatakan kalau tidak ada visi menteri, ya kan? Betul. Adanya visi presiden. Ya. Kan berarti kekacauan ini juga sebetulnya ujung pangkalnya ya di presiden karena menteri hanya menjalankan perintah presiden kan dalam kabinet ini. Jadi ya kembali mindset lah, bagaimana mengelola, bagaimana menyiapkan generasi penerus ini menghadapi tantangan masa depan. Oke. Ya kan? Mas Kalau kita Indra, kembali ke ya, Mas Indra, solusi jangka pendek ya supaya kemudian mahasiswa ini kan mau masuk tahun ajaran baru, kan banyak juga yang sedang khawatir bisa lanjut atau tidak, walaupun kemarin dikonfirmasi tidak untuk mahasiswa yang sedang kuliah, ini untuk mahasiswa baru. Tapi mahasiswa baru, calon mahasiswa baru banyak yang kelihatannya tidak akan bisa kuliah. Solusi jangka sangat pendeknya apa nih Mas Indra? Apakah kemudian dipastikan 20% itu full 20% dikelola Kemendikbud atau seperti apa Mas Indra? banyak cara, tapi yang jelas memang ini kita bicara jangka pendek penting, tetapi justru malah jangka panjang yang jauh lebih penting. Jangka pendek ini negara harus bisa hadir untuk memastikan tadi anak-anak kita ini memang punya kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan punya keterampilan yang bisa menghadapi tantangan masa depan. Itu yang paling penting. Ya kalau caranya gimana ya harus ada pergeseran anggaran. Kalau kemarin ada yang digeser bisa buat bansos hampir 500 triliun, harusnya punya kemampuan juga untuk menggeser anggaran lain, memotong anggaran kementerian-kementerian lain untuk kepentingan pendidikan. Nah ini kan kita lihat prioritasnya, lebih mementingkan bansos atau lebih mementingkan masa depan bangsa ini. Kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya kan. Bukan bangunlah kereta cepatnya, bangunlah ibu kotanya kan. Itu beda lagi tuh Mas Indra. Kan lagunya kan gitu. Iya. Terakhir Mas Indra, yang paling penting adalah jangka panjangnya. Baik, kita terakhir harus Mas Indra, sistem pendidikan nasional solusinya harus dilakukan oleh eksekutif saja, pemerintah saja, atau memang legislatif sebagai wakil kita, wakil rakyat, bisa dalam tanda petik melobi atau menekan pemerintah untuk segera bertindak? Hak budgeting itu kan adanya di DPR, ya kan? Bagaimana? Jadi gini loh, problemnya ya. Yang dikelola oleh Kemendikbud itu hanya 98 triliun. Mitranya Komisi 10. Jadi cuman 98 triliun yang dikawal oleh Komisi 10. Sedangkan kita bicara UIN misalnya, itu kan kampus juga, kampus negeri juga. Tapi itu di bawah Kemenak, mitranya Komisi 8. Nah sedangkan yang kita nggak pernah kontrol itu bagaimana dengan anggaran pendidikan yang ada di Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, itu kan ada banyak sekali kementerian, Kementerian Pertahanan, dan macam-macam lah kan gitu, termasuk transfer daerah, DAK. Ini yang nggak pernah dikontrol, artinya memang DPR kita lebih fokus ke mitranya kan gitu, tapi tidak ke anggaran pendidikannya 665 triliun. Ini bagian dari kita harus mengubah mindset kita dalam mengelola sistem pendidikan kita, karena anggaran kita sebetulnya sangat besar, tapi tidak dikelola dengan baik. Kemungkinan besar memang tidak digunakan untuk urusan pendidikan. Itu yang harus kita betul-betul kita bongkar ya. Gitu. Baik, semoga apa yang disampaikan Mas Indra dan kita diskusikan pagi ini bisa menyumbangkan ke perbaikan kondisi dan bisa mengakhiri atau menekan lah ya komersialisasi perguruan tinggi. Terima kasih pengamat pendidikan Indra Karismiaji sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Indra. Pagi. Kang Ade, pertanyaan pendek saja, jangka sangat pendek. Apakah kemudian kan anggaran ini kan sudah diketok ya. Tadi dikatakan hanya kurang dari 100 triliun, dari 600 triliun lebih. Apakah bisa dalam jangka sangat pendek kemudian misalnya 500-an lebih triliun itu ditarik nih ke Kemendikbud supaya kemudian UKT untuk tahun inilah tidak perlu naik sebegitu rupa? Secara teknis tidak bisa ya. Secara teknis tidak bisa karena itu sudah diketok palu ya. Dan itu membutuhkan waktu lama lagi untuk menyusun ulang gitu. Paling mungkin bisa untuk tahun depan.
memang dari anggaran pendidikan 655 triliun ini itu alokasi untuk Kemendikbud itu 15% ya. Sebagian besar adalah transfer ke daerah sebesar 52%. Dan transfer ke daerah juga ini untuk kebutuhan pendidikan di daerah. Karena banyak daerah-daerah yang memang masih tergantung pada pusat. Nah, saya kira mesti ada reformulasi lagi bagaimana 650 triliun ini alokasi untuk Kemendikbud di pusat ini bisa lebih besar lagi. Sehingga ada ruang yang lebih besar lagi untuk memberikan subsidi untuk perguruan tinggi. Nah, kalau kita berbicara mengenai policy, maka kita harus melihat pada 3 hal. Pertama adalah secara filosofis, kemudian sosiologis dan yuridis. Secara filosofis kita harus tahu bahwa pendidikan ini adalah hak dasar setiap manusia. Hak dasar kalau kita lihat di konstitusi, kalau kita dari sisi yuridis, makin ini adalah hak konstitusional warga negara. Karena kewajiban dari negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu di alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian kalau kita lihat di pasal 31 itu jelas setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya secara filosofis itu harus kita akui itu adalah hak dasar, secara yuridis juga sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang penting adalah secara sosiologis. Secara sosiologis kita harus melihat sebagian besar rakyat Indonesia ini kan kategori menengah ke bawah, bahkan yang level bawah lebih banyak. Ini harus dipahami. Jadi saya melihat bahwa di dalam rapat dengar pendapat kemarin antara Komisi 10 dengan Mas Menteri ya dan jajarannya itu terkesan juga tidak out of the box itu upaya-upayanya. Tidak solutif ya? Tidak solutif juga. Terus juga ada kesan bahwa antara pihak perguruan tinggi PTN dengan Kemendikbud ini saling lempar tanggung jawab. Jadi dari sisi Kemendikbud menyerahkan kepada itu otonomi kampus, dari kampus juga basis kami adalah Permendikbud. Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang biaya operasional pendidikan di PTN. Nah, ini kondisi ini menurut saya tidak sehat. Artinya bahwa ketika ditetapkan UKT ini tidak ada upaya dialektis. Bagaimana ada kesamaan visi, bagaimana ngobrol dulu lah ya harusnya. Ngobrol dulu gitu. Kemudian juga DPR juga dilibatkan. Saya ingin mengkritik DPR juga. DPR ini kan seperti pemadam kebakaran. Padahal DPR mempunyai hak pengawasan, ada hak budgeting juga di situ gitu. Kan anggaran yang dipakai disetujui DPR. Disetujui DPR. Bukan siapa-siapa. Jangan kemudian sekarang ini merasa terkaget-kaget. Kenapa begitu? Berarti selama ini agak alpa gitu ya? Nah, absen berarti, tidak hadir. Karena kalau kita lihat misalnya, Leo, PTNBH ini kan diluncurkan sejak 2012. Betul ya, 2012 ya? Nah, ketika 2012 sampai kemarin ini setiap tahun bergejolak nih. Puncaknya mungkin tahun ini ya, rame-ramenya. Puncaknya tahun ini. Memang ada yang PTN yang terkesan kalap gitu. Menaikkan sekian ratus% gitu kan. Sampai 100%. Ada yang PTN juga naiknya sedikit-sedikit. Seperti itu. Gradual. Jadi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 jangan menjadi sandaran bagaimana melihat kasus UKT ini secara kacamata kuda. Pokoknya naik lah sampai 9 golongan gitu kan. Ada beberapa perguruan tinggi yang adem ayem aja. Ada Permendikbud tetapi dia tidak menaikkan secara ugal-ugalan. Ada PTN yang dia tahun ini itu tidak menaikkan sama sekali sesuai dengan UKT tahun lalu. Bisa. Nah, artinya ini ada visi yang berbeda nih kalangan perguruan tinggi. Nah, harusnya dikumpulkan bersama. Harusnya pertemuan selanjutnya itu tiga pihak. DPR Komisi 10, kemudian Kemendikbudristek dan pihak rektorat, pihak rektor. Rektor ini kan ada asosiasinya kan, ada majelis rektor atau forum rektor gitu. Mereka bersatu dalam sebuah pertemuan di DPR. Jadi sama nih, kita langsung gampang, cross-check-nya gampang di situ. Pertanyaannya adalah apakah kemudian rame-rame ini hanya akan berlangsung sementara saja? Nanti kan kemungkinan besar akan ada solusi jangka sangat pendek, tapi jangka sangat panjangnya, jangka menengahnya tadi seperti kata Mas Indra, itu yang jauh lebih penting. Lupa lagi, apalagi tidak lama lagi kita akan ada transisi pemerintahan yang mungkin visinya juga kita belum tahu seperti apa. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ani dan Musa tetaplah bersama kami.
download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan sekarang kita, Kang Ade, mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Kang Ade. Selamat pagi Pak Ondo, bagaimana Pak? Ini uang kuliah kelihatannya terlalu mahal nih. Jadi kalau orang yang tidak sanggup, menurut pejabat, seorang pejabat, tidak usah kuliah lah begitu. Bagaimana Pak Ondo? Iya, memang sulit menyudahi komersialisasi perguruan tinggi sejak PTN ini pakai BH ya. Maksud saya BH itu hukum, badan hukum ya. Iya. Maka biaya untuk menuntut ilmu di PTN semakin mahal. PTN dibangun dari uang rakyat, tetapi bukan membantu rakyat, melainkan memberatkan rakyat. Setelah rakyat teriak, baru DPR panggil menterinya. Ini seperti pemadam kebakaran saja ya. Miris saya mendengar jawaban Mas Menteri yang mengatakan kenaikan UKT bukan untuk mahasiswa baru. Berarti untuk yang mahasiswa lama untuk semester 2 berlaku ya kan. Nah mahasiswa baru kalau nggak dinaikkan oke masuk, tapi nanti semester 2 kena juga UKT yang tinggi. Sama aja bohong kan, ini jadi permainan kata-kata aja nih Mas Menteri. Tidak sanggup bayar kuliah ya tidak usah kuliah, berarti suruh ngojek gitu ya. PTN pakai BH, rektornya tidak paham bagaimana cara BH cari pemasukan. Yang gampangnya saja, naikkan saja UKT, mau tinggi mau tidak gitu, terserah. Ya. Boleh tidak PTN itu buka badan konsultan pajak atau badan hukum dan lain-lain. Mungkin dengan cara itu bisa cari pemasukan untuk mahasiswa. Pernyataan sekretaris Ditjennya itu juga memalukan ya, untuk menuju Indonesia emas. Itu bukan suatu hal yang tersier, tapi yang primer. Kita ini tahun 2045 ini kita menjadi negara emas tujuannya. Yang terakhir, Bung Leo, coba itu PTN diaudit. Apakah UKT itu untuk kebutuhan belajar mengajar atau untuk bagi-bagi? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Malah jadi ada kecurigaan nih Kang Ade. Tapi kita akan coba dengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu? Ini kuliah kalau tidak sanggup, jangan kuliah nih kelihatannya. Bagaimana Bu Lia? Ya, jadi kan sebenarnya kan pendidikan itu adalah sumber dari semua ya. Kita tidak bisa, misalnya kesehatan sumber dan sebagainya itu kan bersumber dari hasil pendidikan. Ya, tapi juga jangan dikatakan selalu alasannya sudah banyak ya, sudah anggaran pemerintah itu 20% itu dikatakan sudah besar ya. Itu besar di atas kertas. Tapi kan birokrasinya panjang. Ujung-ujungnya sampai ke intinya itu sisa sedikit kan sudah tersangkut di mana-mana. Ya, jadi yang kita harapkan di sini adalah itu saya bingung dengan jalur-jalur masuk ini ya, masuk perguruan tinggi jalurnya ini. Karena banyak sekali. Ada jalur tes, ada jalur darat, ada jalur mandiri. Inilah yang saya dengar ini akhir-akhir ini jalur mandiri ini. Di situ ada istilah transaksi, ya tawar-menawar. Nah, disinilah sedikit bahwa yang bisa masuk di situ, apalagi kalau fakultas favorit, misalnya kedokteran. Dan saya dengar-dengar ini yang masuk kedokteran itu lebih banyak dari orang luar ya, bukan dari Indonesia. Karena mereka itu dibayar oleh negara. Kita ini ya itu tadi nanti orang mampu boleh masuk di situ karena adanya istilah jalur mandiri. Jadi ini barangkali juga jalur-jalur ini barangkali harus difokuskan seperti dulu lagi. Baik. Misalnya jalur tes saja, jalur tes. Karena di sini adalah peluang-peluang untuk setelahnya korupsi ya, untuk di sini. Dan itulah di situ di mana letak orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir adalah tentang menterinya. Menterinya ini kan pendidikan itu kan hal yang utama. Jadi seharusnya itu menterinya itu kan banyak sekali pakar pendidikan kita itu. Yang betul-betul basicnya dari pendidikan.
Ya, menteri kita ini kalau ditanya dijawabnya itu ya seenaknya saja karena memang juga basic pendidikannya mungkin agak artinya dia punya keahliannya lain ya, bukan di pendidikan. Jadi seharusnya menteri pendidikan itu adalah betul-betul tahu tentang pendidikan dari awal ya, basicnya pendidikan. Banyak sekali pakar pendidikan kita di Indonesia. Kenapa bukan diambil dari situ ya? Jadi mudah-mudahan ke depan Indonesia ini bercermin dari kejadian sekarang ini betul-betul memperhatikan rakyat Indonesia yang ingin lanjut dan mempunyai harapan yang sama, baik orang mampu maupun yang tidak mampu itu punya peluang yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Ibu berikut, kali ini dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ada Ibu Ong Mehua. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong? Kuliah nih Bu, mahal? Iya, mahal. Bang Leo putranya kuliah? Belum Bu, masih SMA. Belum, masih anu ya belum. Iya. Memang pendidikan UKT mahal. Bagaimana orang yang tidak mampu Bang Leo untuk menyekolahkan anak? Iya. Kita kan ingin mencapai Indonesia emas tahun 45. Nah kalau anak-anak muda kita, anak-anak kita tidak sekolah, apa yang mau diharapkan Bang? Pengangguran makin banyak, ya kan? Iya, iya. Anggaran daripada Dignas itu 20% dari APBDN. Kenapa bansos sampai 500 T? Loh kok nggak diambilkan aja di sana? Bansos itu kan untuk orang masyarakat, tapi anak kita mendidik untuk masa depan bangsa ini, Bang. Katanya bangsa Indonesia pinter-pinter. Lah kalau sekolah pun tidak mampu orang tuanya, bagaimana, Bang Leo? Saya anakku 4, Bang. Bapaknya PNS. Memang terasa sekali, Bang, uang berat, kuliah. Berat, Bang. Tapi bagaimana kita sebagai pegawai negeri mengencangkan perut untuk anak kita sekolah, Bang. Dibela-belain ya supaya bisa kuliah ya Bu ya? Iya, Bang. Iya. Apa kita mau anak kita nganggur, luntang-luntung, menjadi Bang? Sayang, Indonesia kan menginginkan Indonesia emas, rakyatnya jadi sarjana. Lah sekarang UKT aja mahal. Kok dikti kok mengatakan bahwa kuliah itu hanya untuk orang yang mampu. Oh, janganlah ngomong begitu. Baik. Baik. Kita kan mengharapkan bangsa ini maju, Bang. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Kang Ade dan Musa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita. Kang Ade, kira-kira jangka pendek dan jangka panjang solusi masalah ini apa? Jangka pendek adalah harus dicabut ya peraturan rektor itu. Yang menurut saya dari sisi mahasiswa-mahasiswa yang tertinggal memang dalam pendaftaran kemarin karena dia udahlah saya lepas saja, itu harus dipanggil lagi, harus dipanggil dan diberikan keringanan, sehingga betul-betul semua yang memang memenuhi kualifikasi itu bisa masuk, bisa kuliah gitu. Nah kalau kita lihat kenapa itu harus dilakukan, karena jangan sampai ini kemudian terulang lagi di kemudian hari, mesti ada upaya, mesti ada intervensi dari kementerian, dari Kemendikbud, bagaimana menyelamatkan siswa-siswa yang memenuhi kualifikasi baik lewat jalur prestasi, tes dan sebagainya. Mereka mengundurkan diri karena mereka tidak sanggup, itu harus dipanggil lagi. Itu jangan diserahkan ke PTN-nya saja atau ke perguruan tingginya saja ya? Mesti diintervensi. Kemudian rektorat ataupun PTN yang sangat tinggi kenaikan UKT-nya di luar nalar, itu harus diberikan evaluasi, harus dievaluasi, harus dipanggil oleh Kemendikbud. Nah, kemudian ke depannya mesti ditata ulang lagi bagaimana mesti ada visi yang sama pengelolaan dunia pendidikan tinggi ini. Kalau kita lihat kan semangat dari PTNBH ini kan sebenarnya bagus ini kan. Ini sama seperti di kampus-kampus di luar negeri. Bagaimana harus didorong kemampuan riset. Riset itu memang
banyak sekali yang saya kira juga Sebetulnya bisa bekerja sama ya dengan Iya. swasta dan sebagainya. Iya. Karena swasta masih banyak perusahaan-perusahaan entitas bisnis yang memang mereka tidak mempunyai R&D. Nah, pihak kampus inilah yang mengisinya. Dan di situ kerjasama bisa mendatangkan Di situ uang kerjasama, juga untuk gitu. kampus. Bisa juga dari riset, dari Iya. donasi. Iya. Kalau kita lihat Oxford misalnya, perguruan tinggi tertua, salah satu perguruan tinggi Iya. tertua di dunia ya setelah Iya. Poloknya ya. Iya. Ini kekuatannya ada pada riset, kemudian donasi. Iya. Tak heran kalau kampus ternama ini mereka bisa mengelola banyak entitas kayak seperti perpustakaan nasionalnya Betul, ataupun rumah sakitnya. Iya. Nah, jadi kreasi-kreasi ini mesti hadir gitu. Oke. Prinsipnya adalah bagaimana kreasi itu hadir selaras seiring sejalan dengan tridharma perguruan tinggi. Iya. Satu lagi Kak Leo, Iya. mesti kita tahu bahwa rasio pendidikan tinggi penduduk Indonesia itu sangat rendah Baik. dibandingkan negara lain. Vietnam misalnya, Vietnam 2,43, Indonesia cuma 0,45. Iya, Presiden Sampai Pak kaget Jokowi katanya. kaget-kaget. Saya kira Pak Jokowi nggak usah kaget. Oh, ini kejadian kok. Baik. Harus ada evaluasi secara total. Baik. Mesti ada upaya-upaya out of the box. Baik. Bagaimana semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan ke perbaikan kondisi perguruan tinggi ya. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, kemauan politik yang kuat dari pemerintah jadi keniscayaan mengembalikan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan tinggi sebagai public goods dan bukan kebutuhan tersier harus segera dilakukan. Hentikan segala bentuk komersialisasi perguruan tinggi mesti pula disegerakan menjadi tugas negara untuk mencerdaskan bangsa. PTN bukan barang komersial yang bisa seenaknya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.